Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin. Untuk sistem pengembalian part terbaru sudah ada ya guys di video khusus pelanggan. Dan terima kasih untuk abang-abang yang telah bergabung dengan channel ini. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung ya guys. Di cerita sebelumnya Nona Nuwa murka ketika melihat keadaan dari Kaisar Dijun. Sehingga membuat seisi istana Nuwa bergetar akibat kemarahan dari Nona Nuwa. Sebelum semakin memburuk, Kaisar Dijun meminta Nona Nuwa untuk tenang. Lalu dia menjelaskan bahwa Ming He menemukan teknik rahasia dan mengorbankan Blood Sea-nya untuk menembus akhir dari Great Dao. Namun dia mengalami penderitaan berat di dalamnya dan diselamatkan oleh seorang Saint. Sedangkan mata kananku disebabkan karena aku telah menyinggung Saint itu. Dan ini adalah hukuman yang pantas untukku karena telah berani menyinggungnya. Dengan cukup terkejut Nona Nuwa bertanya siapa Saint yang telah menemukan akhir dari Great Dao. Sebab menurutnya leluhur Dao Hong Jun pun gagal untuk menemukannya. Ming He pasti menemukan keberuntungan yang luar biasa dan tidak ada yang tahu apa yang telah dia temukan di sana. Sembari menenangkan dirinya, Nona Nuwa kembali bertanya Saint mana yang telah melakukan hal itu kepada Kaisar Dijun. Sebab dengan meninggalkan luka seperti itu pada Kaisar Dijun, hal itu sama saja dengan menyinggungnya. Aku telah bertemu dengan kelima Saint lainnya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang membahas tentang kejadian ini. Lalu Kaisar Dijun mengatakan bahwa Saint itu memperkenalkan dirinya sebagai Yang Li. Dan dia juga mengaku bahwa telah tinggal di akhir Great Dao dalam waktu yang lama. Bahkan dia bilang dia belum pernah menginjakkan kaki di alam Great Desolation. Tapi tingkat kultivasinya tidak terukur, sehingga tidak diragukan lagi bahwa dia ada pada tingkat Saint. Namun menurut Nona Nuwa di dunia ini memiliki aturannya sendiri. Saat ini hanya ada 6 Saint di bawah surga, meskipun suatu saat akan bertambah. Tetapi tidak dalam jangka waktu secepat ini. Mungkinkah hal itu disebabkan oleh perubahan takdir? Tapi bagaimana bisa seorang Saint dapat muncul begitu saja tanpa memiliki asal-usul? Nona Nuwa mengira mungkin saja orang itu merupakan primordial spirit dari dunia sebelum penciptaan. Lalu dia meminta Kaisar Dijun untuk mendekat karena dia akan menyembuhkan matanya yang terluka. Dan dia juga meminta Kaisar Dijun untuk bersikap lebih bijaksana di masa depan. Sebab alam Desolation telah berubah, setelah beberapa saat berlalu. Kini berpindah di sebuah portal yang merupakan gerbang dari dunia bawah. Terlihat Nona Nuwa yang telah berada di tempat itu menggumamkan nama dari Yang Li. Menurutnya Saint yang bernama Yang Li itu memiliki kekuatan yang tak terhingga. Sebab pada saat dia menyembuhkan luka dari Kaisar Dijun, dia harus memurnikan 100.000 esensi fertile soil hanya untuk menyembuhkan rongga matanya. Untung saja orang itu tidak berniat untuk menghabisi Kaisar Dijun. Jika tidak, mungkin saja tahta dari Kaisar Surga telah berpindah ke tangan orang lain. Setelah itu Nona Nuwa bergegas memasuki portal menuju dunia bawah tepatnya ke wilayah klan Asura. Kemudian kini berpindah di wilayah klan Asura. Dan terlihat Ming He yang menyadari jika ada seseorang yang baru saja memasuki wilayahnya. Dan ternyata seseorang itu adalah Nona Nuwa yang saat ini telah berada di dalam wilayah klan Asura. Di dalam benaknya Nona Nuwa merasa aneh, sebab dia telah menyelidiki seluruh tempat itu menggunakan indera ilahinya. Tapi dia tidak menemukan siapapun yang terlihat mencurigakan. Sehingga kini dia merasa bahwa ada seseorang yang sedang menyembunyikan keberadaannya darinya. Tak berselang lama, Ming He datang menghampiri Nona Nuwa, dan dengan ekspresi tengil Ming He bertanya, ada keperluan apa seorang Saint seperti Nona Nuwa rela datang ke wilayahnya? Di dalam benaknya Ming He berpikir bahwa Kaisar Dijun pasti telah mengungkapkan keberadaan Yang Li. Namun dia juga ingin mengetahui apakah ada keterkaitan di antara Yang Li dan Nona Nuwa. Sembari mengeluarkan aura yang sangat mendominasi, Nona Nuwa bertanya apakah Yang Li berada di tempat itu. Jika memang ada, dia meminta Ming He untuk mengantarkannya kepadanya. Namun Ming He malah tidak menjawabnya dan memasang ekspresi mengejek tanpa memperdulikan Nona Nuwa. Sehingga membuat Nona Nuwa menjadi murka dan dia pun mengeluarkan aura intimidasinya yang sangatlah mengerikan sembari dia berkata, Ming He, aku dengar kau telah berhasil menemukan akhir dari Great Dao. Apakah kau telah mendapatkan peluang di sana? Bahkan hingga membuatmu berani mengabaikan perkataan dari seorang Saint. Dengan cukup ketakutan Ming He mengatakan jika Yang Li memang tinggal di tempat itu. Tapi dia sama sekali tidak tertarik dengan alam Desolation. Dia hidup dengan bebas bahkan mengambil wujud dari manusia biasa. Sepertinya dia melakukan hal itu untuk kembali mengalami misteri Dao.
Aku khawatir membawamu kepadanya akan mengganggu pelatihannya dan akan memancing kemarahannya. Tanpa mengurangi aura intimidasinya, Nona Nuwa mengatakan jika semua perkataan Ming He hanyalah omong kosong. Sebab dia tidak pernah mendengar metode seperti itu. Lalu dia kembali mengancam Ming He dengan mengatakan jika Ming He tidak mengantarkannya kepada Yang Li, dia akan menunjukkan kemarahan dari seorang Sein, tanpa bisa menolaknya. Dengan pasrah Ming He meminta Nona Nuwa untuk mengikutinya. Dan mereka berdua pun segera bergegas menuju tempat di mana Yang Li berada. Kemudian kini berpindah di sisi lain istana dari klan Asura. Terlihat Kun Peng yang sedang memperagakan latihan yang telah diajarkan oleh Yang Li. Namun di saat bersamaan ada sesuatu yang melesat dengan sangat cepat ke arahnya. Hingga membuatnya terpental cukup jauh setelah terkena serangan yang sangat cepat itu. Dan dengan sangat kesal Kun Peng bertanya siapa yang telah berani menyerangnya. Namun setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Nona Nuwa, Kun Peng merasa sangat terkejut sekaligus sangat ketakutan. Lalu Kun Peng segera menggulingkan tubuhnya untuk mendekati Nona Nuwa. Setelah sampai di hadapan Nona Nuwa, Kun Peng segera memeluk kaki dari Nona Nuwa sembari dia memohon agar Nona Nuwa mau mengampuninya. Di saat Nona Nuwa akan mengatakan sesuatu kepada Kun Peng, Yang Li lebih dulu keluar dari ruangannya sembari dia bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Mengapa terdengar sangat berisik, sehingga kini pandangan dari Nona Nuwa langsung tertuju kepada Yang Li. Begitupun Yang Li yang juga merasa cukup terkejut ketika melihat kehadiran dari Nona Nuwa, sebab menurutnya, wanita yang berada di hadapannya saat ini memiliki kecantikan yang sangat menakjubkan. Menurut Yang Li kulit dari Nona Nuwa terlihat selembut sutra. Lehernya anggun seperti angsa, giginya indah bagaikan batu giok, dan sorot matanya yang mempesona, sungguh kecantikan yang tiada taraf. Sampai-sampai Yang Li kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan keindahan dari wanita yang berada di hadapannya. Namun Nona Nuwa berpikiran lain dan dia menganggap Yang Li sangatlah kurang ajar. Sebab saat ini Yang Li menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki yang membuatnya bergumam. Beraninya dia memandang seorang Sein dengan tatapan seperti itu. Dan di saat itu juga Nona Nuwa mengeluarkan tekanannya dengan sorot mata yang tajam menatap Yang Li. Sehingga membuat Ming He yang merasakan tekanan itu menjadi sangat terkejut karena tubuhnya mulai tertekan dengan sangat kuat. Dan menurutnya tekanan itu merupakan gertakan dari seorang Sein. Dan benar saja saat ini Nona Nuwa mengeluarkan aura intimidasi disertai dengan tekanan yang sangat kuat. Dan sorot matanya yang tajam tertuju kepada Yang Li yang berada di hadapannya. Namun Yang Li sendiri masih saja bersikap santai sembari dia mengatakan jika mendadak angin di sekitarnya menjadi lebih kencang. Dan ada aroma harum yang mulai tercium di udara. Di saat yang sama Nona Nuwa menyiapkan sebuah energi yang sangat mendominasi di ujung jarinya. Lalu dia mengarahkannya ke dahi Yang Li, sehingga membuat Yang Li merasa cukup terkejut sekaligus cukup kebingungan. Tanpa mengalami masalah sedikit pun, Yang Li meraih tangan Nona Nuwa begitu saja sembari dia bertanya apa yang ingin dia lakukan olehnya. Ketika menggenggam tangan dari Nona Nuwa, wajah Yang Li mulai menjadi merah karena dia merasakan jika tangan Nona Nuwa sangatlah lembut. Berbeda dengan Nona Nuwa yang merasa sangat terkejut dengan Yang Li yang dengan mudahnya menghentikan serangannya. Di lain sisi Ming He merasa cukup lega setelah tekanan itu menghilang. Sebab dia kira akan terlibat pertarungan di antara dua Sein. Sembari melepaskan tangan dari Nona Nuwa, Yang Li memintanya untuk tidak secara tiba-tiba memegangnya. Tapi jika Nona cantik itu tertarik kepadanya, dia tidak keberatan. Ucap Yang Li sembari mengkode Nona Nuwa untuk berpindah ke dalam ruangannya. Lalu dia lanjut mengatakan bagaimana kalau mereka mengobrol di dalam ruangan kecilnya untuk saling mengenal. Tanpa berpikir panjang, Nona Nuwa segera menerima tawaran dari Yang Li. Dan dia juga meminta Yang Li untuk memimpin jalannya. Dan Yang Li pun segera mempersilahkan Nona Nuwa untuk memasuki ruangannya. Di sisi Ming He hanya menatap mereka berdua dari luar ruangan. Lalu Kun Peng bertanya kepada Ming He apakah Yang Li telah menggoda Nona Nuwa. Dengan tegas Ming He mengatakan bahwa Nona Nuwa lah yang telah menggoda ayah tirinya. Kemudian kini berpindah di dalam ruangan Yang Li, dan terlihat mereka berdua telah duduk dengan saling berhadapan. Sembari melihat Yang Li yang sedang menuangkan minuman ke dalam gelas. Nona Nuwa bergumam dengan menganggap Yang Li sebagai Sein yang dikatakan oleh Kaisar Dijun. Jika tidak, bagaimana bisa dia menetralkan serangannya dengan begitu mudah?
Bahkan dia menghentikannya hanya menggunakan satu jarinya dan tidak meninggalkan jejak dari auranya sedikitpun. Di saat yang sama Yang Li menawarkan minumannya kepada Nona Nuwa. Namun Nona Nuwa masih bergumam, kultivasi Yang Li pasti telah melebihiku. Awalnya aku hanya menganggapnya sebagai manusia biasa dan malah menyinggungnya. Semoga hal itu tidak membuatnya marah. Untuk selanjutnya aku harus lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dan menyelidiki apa tujuannya datang ke Desolation Realm. Di dalam benak Yang Li sendiri dia berpikir bahwa nona muda di hadapannya mungkin telah tertarik kepadanya dan menganggap hal itu sebagai cinta pada pandangan pertama. Namun sejak kedatangannya di dunia itu, dia menghabiskan waktunya selama 10 tahun untuk menjelajahi alam liar. Bahkan saat ini dia masih menumpang di rumah anak tirinya. Dengan keadaannya saat ini, apakah pantas dia menjalin hubungan percintaan? Sungguh sayang sekali. Andai saja nona cantik itu mau menunggunya hingga memperoleh sebuah pencapaian. Takdir memang sangatlah kejam. Lalu Yang Li memperkenalkan dirinya kepada Nona Nuwa. Dan dia juga menanyakan siapakah nama dari nona cantik yang berada di hadapannya. Namun Nona Nuwa malah menganggap nama Yang Li hanya sekedar nama samaran. Sebab nama asli seorang Saint akan beresonansi dengan Heavenly Dao. Dan di saat Yang Li menyebutkan namanya tidak ada reaksi apapun. Jadi dapat dipastikan jika Yang Li hanyalah nama samaran. Karena Yang Li tidak mengatakan nama aslinya, Nona Nuwa juga menggunakan nama samara dengan mengatakan bahwa namanya adalah Hong Xiu. Setelah mengetahui nama dari Nona Nuwa, Yang Li bertanya ada keperluan apa dia datang ke tempat ini, lalu Nona Nuwa menjelaskan bahwa dia melihat memar di mata Kaisar Dijun. Setelah menyelidiki penyebabnya, akhirnya dia memutuskan datang untuk menemui Yang Li. Mendengar perkataan dari Nona Nuwa, Yang Li hanya bisa tersenyum pahit sembari dia bergumam, bisa-bisa orang itu menyebut dirinya sebagai Kaisar Surgawi. Setelah dipukuli dia malah meminta seorang wanita untuk datang membalas dendam. Dia pikir dia siapa? Jika dia memiliki masalah seharusnya dia datang sendiri menemuiku. Dasar pengecut, bisa-bisanya aku dipaksa untuk menyerang wanita. Tapi untung saja aku sangat tampan hingga membuat Hong Xiu langsung jatuh cinta kepadaku. Ucap Yang Li sembari melontarkan banyak umpatan kepada Kaisar Dijun. Kemudian kini berpindah di Istana Surgawi. Di dalam Istana Surgawi, Kaisar Dijun terlihat sedang melihat berbagai arsip. Namun dia dikejutkan dengan fenomena aneh yang mulai muncul di atas langit. Dan di saat itu juga ada beberapa petir yang disebabkan oleh umpatan dari Yang Li. Yang langsung menyambarnya hingga membuat Kaisar Dijun berteriak dengan sangat ketakutan. Kembali ke ruangan Yang Li. Dengan nada pelan Yang Li mengatakan sebenarnya hal itu hanya sekedar kesalahpahaman. Lalu dengan berpose keren Yang Li berkata akan memberikan nasihat kepada Hong Xiu. Dia meminta Hong Xiu untuk menghindari orang seperti Dijun. Sebab jika dekat-dekat dengan orang seperti itu akan dapat membuatnya tersambar petir. Tanpa mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Li, Nona Nuwa hanya bisa menuruti apa yang dikatakan olehnya. Lalu Yang Li bertanya di manakah orang tua dari Hong Xiu. Dan apa dia sedang bekerja? Mendengar pertanyaan Yang Li, Nona Nuwa merasa cukup terkejut, sebab dia mengira jika Yang Li sedang mencoba menggali latar belakangnya. Apalagi Yang Li membahas tentang orang tua, dia berpikir jika Yang Li ingin mengkonfirmasi bahwa dirinya merupakan keturunan dari Dewa Pangu. Sembari tersenyum ramah Nona Nuwa menjelaskan bahwa dirinya merupakan makhluk yang terlahir secara alami dan dibentuk oleh Dao. Lalu dia bertanya pekerjaan apa yang dimaksud oleh Yang Li. Tapi untuk tempat tinggal, dia saat ini tinggal di Istana Wa. Namun Yang Li malah mengira jika Hong Sui yang terlahir alami tidak lain adalah seorang yatim piatu. Dan untuk Istana Wa, Yang Li merasa bahwa tempat itu tidak asing baginya. Di saat bersamaan Yang Li dikejutkan dengan kemunculan dari panel sistem yang memberitahukan. Host telah bertemu dengan salah satu Saint yang merupakan salah satu tokoh kunci yaitu The Supreme Empress Nuwa. Dan mencari tahu faktor-faktor dari kekacauan di alam ini. Karena hal itu host mendapatkan hadiah berupa 5 Colored Chaos Divine Stone dan Creation Essence of Nine Heaven. Setelah melihat pemberitahuan sistem, Yang Li menyadari jika The Empress Nuwa merupakan sebuah gelar. Mungkinkah yang dimaksud Istana Wa itu sebenarnya Istana Nuwa? Dan dengan keterkejutannya Yang Li menggebrak meja sembari dia bertanya. Karena kau tinggal di Istana Nuwa, jangan bilang kau. Melihat sikap Yang Li, Nona Nuwa merasa cukup terkejut sekaligus cukup khawatir.
Di lain sisi terlihat Kun Peng dan Ming He yang sedang mengintip sembari dia bertanya mungkinkah sebentar lagi penyamaran ayah tirinya akan terbongkar. Namun sembari menunjuk Nona Nuwa, Yang Li bertanya mungkinkah Hong Xiu merupakan salah satu peri yang bekerja di Istana Nuwa. Dan semua orang yang mendengar perkataan Yang Li merasa tidak mengira jika Yang Li akan mengatakan hal itu. Lalu Yang Li kembali berkata, Hong Xiu, aku mengerti perasaanmu. Dan aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Aku datang dari tempat yang dilanda kemiskinan. Jadi untuk saat ini aku tidak memiliki apapun yang dapat ku berikan kepadamu. Untuk saat ini kembalilah dulu, jika suatu saat aku telah mendapatkan pencapaian. Aku akan datang menemuimu ke Istana Wa, mendengar perkataan Yang Li. Nona Nuwa tidak mengerti perasaan apa yang dimaksud oleh Yang Li sehingga membuatnya bergumam. Sebagai Sein dengan mengatakan ingin mencapai suatu yang besar, pasti akan mempengaruhi makhluk di seluruh Great Desolation. Sein di hadapanku ini jelas memiliki tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Bahkan sebanyak apapun aku menyelidikinya dengan Divine Essence. Tetap saja dia terlihat seperti manusia biasa, sembari menunjukkan kehidupan dari manusia. Nona Nuwa berkata, jika kau ingin mencapai sesuatu yang besar, aku tidak keberatan, tapi ada sebuah ras manusia di alam Desolation ini. Mereka polos dan baik hati namun sangatlah lemah, di saat kau mengguncang badai. Aku berharap kau bisa memperhatikan mereka karena hubungan singkat kita hari ini. Sembari tersenyum tipis Yang Li menjawab dengan berkata, kau ingin aku melindungi manusia? Apakah aku punya pengaruh seperti itu? Tapi jangan khawatir, aku juga seorang manusia, tentu saja aku akan melindungi sesama manusia. Akibat ucapan yang dilontarkan oleh Yang Li, Nona Nuwa dikejutkan dengan energi hangat yang sangatlah mendominasi yang mulai menyebar ke seluruh alam Desolation. Berpindah ke Istana Surgawi, dalam kebingungannya Kaisar Dijun bertanya bagaimana bisa dia tiba-tiba tersambar petir. Namun di saat yang sama dia merasa sangat terkejut karena dia merasa jika keberuntungan dari klan iblis secara tiba-tiba mulai tertekan. Lalu berpindah di sebuah gunung yang menjulang tinggi yang diterangi oleh surga. Di dalam gunung itu terlihat ada seseorang yang sedang melakukan pengasingan juga merasa terkejut dengan apa yang telah dia rasakan. Sembari dia mengatakan jika kultivasinya dibatasi oleh surga dan bumi. Beralih di tempat para manusia tinggal, terlihat energi hangat mulai menerpa seluruh alam manusia sehingga membuat mereka merasakan kedamaian yang sangat agung. Begitupun di alam tempat Master Hong Jun berada, dia tidak menyangka jika akan ada sesuatu seperti ini terjadi. Dan para Sein yang berada di wilayahnya masing-masing juga merasa cukup terkejut dengan perubahan yang terjadi pada alam Desolation. Kemudian kembali ke ruangan Yang Li, di mana saat ini Nona Nuwa beranjak dari duduknya. Lalu dia memberi hormat kepada Yang Li sembari dia berkata, terima kasih saudaraku, jika kau butuh sesuatu di masa depan, aku Hong Xiu akan senantiasa untuk membantumu. Mendengar perkataan Nona Nuwa, Yang Li langsung memasang ekspresi kerennya sembari berkata bahwa semua itu tidak masalah, dan di dalam benaknya dia bergumam, dengan aku setuju dia langsung merasa tersentuh. Wanita dari alam Desolation sangatlah mudah untuk ditaklukkan. Di dalam benaknya Nona Nuwa bergumam, klan Demon dan penyihir sangatlah kuat. Begitu pemimpin mereka menyadari arus keberuntungan mulai berpihak pada manusia. Pasti mereka akan segera menyerang, aku harus segera kembali untuk memastikan keadaannya. Lalu Nona Nuwa mengucapkan terima kasih kepada Yang Li. Dia juga berpamitan akan pergi lebih dulu karena masih ada urusan yang menunggunya. Dan Yang Li pun mempersilahkan Nona Nuwa untuk pergi. Sebelum kepergiannya, Nona Nuwa memberikan senyuman manis kepada Yang Li. Dan setelah itu dia berlalu pergi hanya dalam sekejap meninggalkan ruangan Yang Li. Sembari menatap kepergian Nona Nuwa, Kun Peng berpikir mungkin Nona Nuwa akan membantunya untuk menutupi keadaannya saat ini. Sebab mereka berasal dari klan yang sama. Selain itu dia juga pernah hadir pada saat Master Hong Jun mengajarkan Dao di Istana Zixia. Tapi takdir berkata lain, Nona Nuwa menjadi seorang Sein dan Kun Peng tidak. Di saat bersamaan Yang Li memanggilnya sehingga membuat Kun Peng menjadi sangat terkejut. Dengan memasang wajah imut menatap Yang Li, Kun Peng bergumam. Daripada mengingat masa laluku yang kelam, lebih baik untuk saat ini aku menjalin hubungan baik dengan Yang Li. Namun ketika melihat tingkah aneh dari Kun Peng, Yang Li berpikir jika ayamnya mungkin telah terkena penyakit flu burung. Sehingga kini dengan cukup kuat Yang Li langsung menendang tubuh Kun Peng begitu saja. Sehingga membuat Kun Peng terlempar dan membentur pohon dengan keras. Sembari menunjuk Kun Peng,
Dengan cukup kesal Yang Li meminta Kun Peng untuk tidak mendekatinya lagi. Sehingga Kun Peng berpikir bagaimana senyuman manisnya malah berbalas sebuah tendangan. Mungkinkah seorang Saint tidak menyukai penjilat? Di lain sisi, Ming He melirik ke arah Yang Li sembari dia menggumamkan tentang suasana hati ayah angkatnya yang tidak dapat ditebak. Jadi dia merasa harus lebih berhati-hati, sembari berjalan pergi Yang Li bergumam. Saat aku memperhatikan kedua hadiah dari sistem, aku berpikir jika kedua harta itu memiliki hubungan dengan Nona Nuwa. Lalu dia membayangkan wajah dari Hong Xiu tanpa mengetahui jika itu adalah Nona Nuwa sendiri. Yang Li berkata, karena dia berasal dari Istana Nuwa, pasti dia tahu kegunaan dari benda-benda ini setelah berada di dalam ruangan. Yang Li mengeluarkan hadiah yang diberikan oleh sistem kepadanya. Namun dia cukup kebingungan karena tidak ada penjelasan sama sekali tentang benda-benda itu. Dan kini di hadapan Yang Li terdapat batu Chaos Divine 5 warna. Lalu tanah 9 surga, ada juga ketapel mainan, kapak berkarat, dan yang terakhir merupakan sebuah pisau yang tajam. Lalu Yang Li menatap batu Chaos Divine 5 warna dengan seksama. Dan pada saat melihatnya, yang terfikirkan olehnya adalah kisah Dewi Nuwa yang memperbaiki langit. Bahkan dia sempat mengira jika batu itu merupakan bagian dari bahan bangunan. Sembari memasukkan kembali semua hartanya ke dalam penyimpanan. Yang Li mengatakan jika sistem pernah memberitahunya. Pada saat dia berinteraksi dengan tokoh-tokoh kunci di dalam dunia ini, sistem akan dapat diaktifkan sepenuhnya, tapi Yang Li merasa cukup kebingungan karena dia tidak mengetahui selain Nona Nuwa. Siapa lagi tokoh yang dapat memicu sistemnya, sebab di waktu sebelumnya dia tidak begitu tertarik dengan mitos. Jadi dia tidak mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang dimaksud. Di saat yang sama dia mengingat tentang amarah Gonggong yang menghantam Gunung Buzu. Yang Li berpikir jika dia juga termasuk di dalam tokoh kunci. Lalu dia mengeluar sebuah arsip yang diberikan oleh Raja Mara. Sembari membuka arsip itu, Yang Li ingin mencari tahu siapa sebenarnya Gonggong di dunia primordial. Menurut ingatannya Gonggong pernah bertarung dengan seseorang. Namun ketika arsip itu telah terbuka, Yang Li merasa sangat terkejut. Karena di dalam arsip itu tidak ada tulisan sama sekali di dalamnya. Dan dengan cukup kesal Yang Li berkata, apakah aku harus menggunakan kekuatan immortal untuk membaca arsip ini? Karena tidak dapat membacanya, Yang Li berteriak memanggil Ming He untuk datang kepadanya. Hanya dalam sekejap, Ming He telah berada di samping Yang Li sembari dia menanyakan apakah ada perintah dari ayah angkatnya. Dengan menyodorkan arsip itu, Yang Li meminta Ming He untuk menceritakannya tentang kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia primordial ini. Sembari menatap arsip itu, Ming He bertanya untuk apa ayahnya melihat hal itu. Dan Yang Li mengatakan jika dunia primordial begitu luas. Jadi dia ingin mengetahuinya lebih dulu sebelum dia keluar untuk menjelajahinya. Mendengar perkataan Yang Li, Ming He merasa cukup terkejut. Lalu Ming He membakar arsip itu sembari dia mengatakan bahwa dia akan memberitahu ayah angkatnya tentang kekuatan-kekuatan di dalam dunia primordial ini. Dan Yang Li pun mempersilahkan Ming He untuk menjelaskannya. Menurut Ming He dunia primordial adalah tempat di mana penuh dengan pengkhianatan dan pertarungan. Klan Demon dan penyihir setiap hari bertarung, 10 penjuru langit dan bumi, serta ribuan ras terjebak di dalam api peperangan. Semuanya yang berada di dunia primordial hanya tentang menghabisi atau dihabisi. Itulah kurang lebihnya keadaan dari dunia primordial. Setelah mendengar cerita dari Ming He, Yang Li berpikir jika hal itu sangatlah berbahaya. Sehingga membuatnya bergumam, sebagai manusia biasa kenapa aku harus mencari Dewa Gonggong? Dia adalah makhluk perkasa yang mampu menghancurkan gunung. Jadi sebisa mungkin aku harus mempelajari kultivasi immortal untuk melindungi diri. Setidaknya aku harus bisa terbang untuk melarikan diri. Sembari membayangkan Raja Mara dan Ming He yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang Li lanjut bergumam, sepertinya Mara dan Ming He memiliki energi yang sangat kuat. Tapi jika hanya berlindung di balik mereka berdua bukanlah seperti gayaku yang elegan, jadi jauh lebih baik jika aku meninggalkan dunia bawah ini dan mencari seorang master di dunia primordial. Di saat yang sama Yang Li membayangkan andai saja dirinya bisa terbang menggunakan sebuah pedang, sembari dia lanjut bergumam, tidak masalah jika aku hanya akan menjadi murid dari seorang immortal pengembara. Setelah memikirkan semuanya, Yang Li mulai meninggalkan wilayah klan Asura dengan menaiki Kun Peng dan diikuti Ming He yang menangis. Di dalam benaknya Ming He merasa sangat kesal dengan dirinya sendiri.
Meskipun dia telah menipu ayah angkatnya, namun ayah angkatnya tetap saja pergi. Sebenarnya dia juga ingin ikut pergi mengikuti Yang Li. Namun dengan keadaannya saat ini, tempat terbaik untuk memulihkan dirinya hanyalah di wilayahnya sendiri. Dan kini Ming He berteriak kepada Yang Li dengan mengatakan, "Ayah, tunggulah aku pasti akan menemukanmu." Sebelum Yang Li memasuki portal, dia melambaikan tangan sembari tersenyum tipis kepada Ming He. Setelah Yang Li melewati portal penghubung di antara dunia bawah dan dunia primordial, Yang Li merasa sangat senang ketika melihat pemandangan yang begitu indah di dunia primordial. Sembari mengingat Ming He yang menangisi kepergiannya, Yang Li mengatakan jika putrinya benar-benar menggemaskan ketika menangis. Namun di dalam benaknya Kun Peng bergumam bahwa Ming He adalah iblis besar yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin dia terlihat menggemaskan, di saat yang sama Yang Li meminta Kun Peng untuk terbang lebih rendah agar mereka tidak terlalu mencolok. Sebab menurutnya mereka ini terlalu lemah, dan Kun Peng pun segera menuruti permintaan Yang Li dengan menurunkan ketinggiannya. Di dalam benaknya Yang Li mengingat Raja Marah yang juga menangisi kepergiannya. Bahkan Raja Marah ingin ikut untuk melindunginya, namun menurutnya Ming He masih belum dewasa dan tidak akan mungkin bisa jauh dari ibunya. Lalu dia juga mengatakan bahwa untuk saat ini dia ingin mencari sebuah sekte dan master di dunia primordial ini. Menurutnya dunia primordial tidak semenakutkan yang Ming He ceritakan. Bahkan setelah terbang selama setengah hari, dia sama sekali tidak melihat bahaya apapun. Kini pandangannya tertuju kepada sebuah hutan belantara yang cukup lebat. Dan dia meminta Kun Peng untuk terbang lebih rendah lagi agar mereka dapat menyusuri hutan itu. Setelah berada di dalam hutan, Yang Li mengamati hutan itu untuk mencari keberadaan dari binatang buas. Sebab dia penasaran lebih berbahaya mana hutan itu dan akhir dari Great Dao. Tapi setelah beberapa saat menyusuri hutan, Yang Li tidak menemukan satupun binatang buas yang menunjukkan wujudnya. Dan ternyata saat ini seluruh makhluk dan binatang buas yang berada di dalam hutan itu sedang bersembunyi dengan sangat ketakutan. Bahkan mereka berharap agar Yang Li tidak menyadari keberadaan mereka. Ketika menatap langit di atasnya, Yang Li merasa ada yang aneh yang membuat burung-burung yang berada di atasnya berterbangan ke segala arah. Dan dia pun segera berteriak meminta Kun Peng untuk menghentikan langkahnya. Sebab dia merasa ada sesuatu di sekitar tempat itu. Dan Kun Peng pun segera menghentikan langkahnya dengan segera. Setelah itu Yang Li segera turun dari atas punggung Kun Peng. Lalu dia bersembunyi di balik sebuah pohon sembari mengintip sesuatu yang berada di hadapannya. Saat ini keadaan di hadapan mereka sangatlah tenang. Dan Kun Peng yang melihat Yang Li sangat waspada berpikir pasti ada bahaya besar di hadapan mereka. Namun setelah beberapa saat menunggu, tidak ada hal apapun yang terjadi di hadapan mereka. Sehingga Yang Li menganggap tidak ada apa-apa di hadapannya dan dia berniat untuk memeriksanya. Setelah berjalan ke depan, Yang Li melihat sebuah pohon yang sangat besar telah tumbang. Yang membuat Yang Li bergumam, siapa yang telah mematahkan pohon sebesar ini? Sungguh menakutkan. Lalu dia kembali melanjutkan perjalanannya dan dia pun sampai di sebuah lubang yang sangat besar. Sehingga dia segera mengajak Kun Peng untuk menjauh karena dia takut akan keluar monster dari dalam lubang itu. Karena menganggap tempat itu sangat berbahaya, Yang Li berjaga-jaga dengan mengeluarkan sebuah pedang dari dalam penyimpanannya. Dan ketika pedang itu telah keluar sepenuhnya, Kun Peng yang menyadari kekuatan dari pedang itu merasa sangatlah terkejut. Kemudian kini berpindah di wilayah Saint Tong Tian berada. Pada saat itu Tong Tian menyadari jika 4 pedang Zuxian miliknya yang merupakan harta dari Sword Path terasa seperti ada yang menekan mereka. Sehingga membuatnya ingin mencari tahu siapa yang telah membuat pedangnya seperti itu. Kembali kepada Yang Li yang masih mengamati area sekitarnya sembari dia berkata, "Ini sungguh aneh, di mana musuhnya? Pasti ada alasan yang membuat semua burung dan hewan-hewan itu ketakutan." Di dalam benaknya Kun Peng bergumam bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan apapun. Mungkin lawan mereka saat ini pastilah sangat menakutkan. Di saat yang sama Kun Peng menyadari jika ada seseorang yang sedang melayang di langit menatap mereka. Dan setelah melihatnya dengan jelas, seseorang itu merupakan Saint Tong Tian. Sehingga membuat Kun Peng berkeringat dingin dengan sangat ketakutan sembari dia bertanya-tanya sejak kapan Tong Tian berada di tempat itu. Sembari menatap Yang Li, Kun Peng bergumam, jika tidak salah, Master Yang Li telah berjaga-jaga sebelum Tong Tian datang. Itu membuktikan bahwa kultivasi dari Master Yang Li lebih tinggi dari Tong Tian.
Bahkan setengah hari yang lalu dia telah mengetahui jika Tong Tian akan datang ke tempat ini. Jadi sejak awal dia telah berhati-hati, Master Yang Li memanglah sangat hebat. Beralih kepada Tong Tian, ketika dia menyadari keberadaan Kun Peng. Tong Tian bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Master Yao Kun Peng di tempat ini. Sudah cukup lama aku tidak melihatnya, bahkan kekuatannya telah meningkat cukup pesat. Pasti dia telah bekerja dengan keras. Dulu di Istana Zixiao kami hampir menjadi murid seperguruan. Tapi sangat disayangkan takdir berkata lain, ini sungguh aneh. Aku merasakan niat pedang dari Istana Beiyou di tempat ini. Tapi mengapa aku tidak bisa melihat apapun di sekitar sini? Bahkan kekuatan spiritualku terasa lambat seperti sedang tertekan. Jika begini lebih baik aku pergi ke tempat Master Yao Kun Peng untuk menanyakannya, ucap Tong Tian sembari berlalu pergi ke tempat Kun Peng. Namun betapa terkejutnya Tong Tian, di saat dia sampai di tempat Kun Peng, dia malah menabrak seseorang yang sama sekali tidak dapat dia rasakan keberadaannya sebelumnya.